Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pertama kita memunajatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah, dan kedua salawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dalam syafaatnya Rasulullah dan mendapatkan berberan berkasa pangestu guru wasito. Kita berbicara berkaitan dengan sholat. Kita mencoba bedah tentang sholat. Seperti apa sih sebenarnya sholat yang dikerjakan Kanjeng Nabi? Karena dampak dari sholat, tapi mengabaikan intinya, itu akan terjadi distorsi, akan terjadi pembiasan, dan memiliki dampak yang hebat. Saat sholat itu benar, dampaknya juga luar biasa di dalam diri seseorang, bangun sebuah hidup yang positif. Akan tetapi jika ternyata sholatnya itu adalah distorsi atau bias, dampaknya juga akan luar biasa. Apa sih yang dimaksud dengan sholat? Apa yang disebut dengan sholat sebenarnya seperti apa sih? Karena rentetan sejarah Islam dan sebenarnya sejarah agama itu sesungguhnya hampir semuanya kan terjadi distorsi setelah sepeninggal yang disepakati, yang membawa itu telah kondur. Kemudian pada saat sudah ditempatkan dengan anggapan tidak ada pelanjut, setiap kali para nabinya itu sedo atau meninggal, nggak ada pelanjutnya, nggak ada penjaganya, penjaga kebenaran. Kemudian diserahkan oleh manusia dengan intuisinya, dengan pikirannya, dengan kesepakatannya, konspirasinya, dengan opini-opininya, kemudian dikemas sedemikian rupa, yang itu terjadi sejak Nabi Adam. Pelanjutnya dihilangkan, kemudian umat membuat konspirasi bahwa setelah Nabi Adam tidak ada pelanjut. Pada saat Nabi Idris, masyarakat saat itu, masyarakat yang dalam orang-orang awalin, orang-orang pertama, artinya bahwa semeninggal beliau dianggap nggak ada pelanjutnya, sehingga antara Nabi Adam sampai Nabi Idris nggak sambung. Nabi Idris ke Nabi Nuh juga begitu, Nabi Nuh, Nabi Hud juga begitu, Nabi Hud ke Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa juga begitu, Nabi Musa ke Nabi Daud juga sama, Nabi Daud ke Nabi Isa sama.
Kemudian Nabi Isa ke Nabi Muhammad juga sama. Dianggap tidak ada pelanjutnya, dianggap tidak ada penerusnya. Bahkan pada saat banyak ajaran yang mirip dianggap plagiat. Ya memang harus plagiat, wong tauhid kok nggak plagiat gimana sih? Intinya kan ya pasti sama. Apa yang diturunkan sebelum kamu wa ma'anzalna min qablik itu sama persis yang diturunkan kepada kamu saat ini. Itu kan sudah pakem di saat Nabi Muhammad hadir, saat Nabi Isa hadir, saat Nabi Daud hadir. Ya nggak akan beda sama sekali. Kemudian terjadinya distorsi pembiasan sejarah ini yang hampir karena memang jauh-jauh hari sebelum yang bersangkutan itu gondur sudah mempersiapkan siapa yang menjadi pelanjutnya supaya umat juga tahu dan mempersiapkan psikologinya, mentalnya. Maka siapa sih saat Nabi Muhammad wafat nanti yang melanjutkan, yang memegang ajaran tauhid? Jika ada orang yang ingin tentang tauhid, bagaimana supaya dapat bertauhid, supaya dapat mengenali Tuhan, supaya dapat mengetahui tujuan hidup, akhirat itu di mana, alamatnya di mana, terus bagaimana hidup itu dijalani di keadaan dan situasi dunia ini. Tidak sekedar perempatan, tapi peribuan jalan, cabang yang begitu rumit, runyik, dan banyak ini. Jalan yang Shirathul Mustaqim, yang lurus, itu jalan yang mana sih? Itu kemudian hanya saja karena selalu terjadi konspirasi, terjadinya satu konspirasi karena disiapkan sedemikian rupa sehingga yang jauh hari sebelum Nabi Isa wafat, jauh hari sebelum Nabi Muhammad wafat, jauh hari sebelum Nabi Sulaiman wafat, jauh hari sebelum Nabi Ismail, Nabi Ishak wafat, maka orang-orang yang musyrik, orang yang suka memecah belah, orang yang dengan egonya, orang yang munafik, orang yang suka memprovokasi, orang yang hanya mencari kehormatan, pakaian-pakaian yang dilakukan, dan orang-orang yang fasik, seperti orang yang tak menampakkan kebenaran, tapi sesungguhnya keropos, kosong, dan di dalam topeng. Ini juga mempersiapkan sedemikian rupa, sehingga pada saat beliau wafat justru kebenarannya tertumpuk, tertindas, tersisih, terbuang. Yang melanjutkan itu tersingkirkan, nggak kedeteksi siapa, nggak kedeteksi ajarannya, nggak kedeteksi risalahnya, nggak kedeteksi, hanya opininya yang kedeteksi. Kemudian dibuat kesepakatan sedemikian rupa. Pun pada saat malam ini kita mengangkat perihal sholat, kita buka nggak apa-apa, sudah saatnya. Hati mau diangkat di nggone, dipedoti di YouTube, di nggone TikTok, di nggone media monggo. Jadi dampak dari sholat tapi mengabaikan intinya itu, dampaknya itu membangga-banggakan dirinya sendiri, membanggakan akal pikirannya sendiri, membanggakan amal perbuatannya sendiri, memberhalakan dirinya sendiri. Pada saat ritual akan tetapi kosong dari nilai dan makna karena intinya tidak diketahui. Sehingga seperti salah satu inti pada ajaran Risalah Rasul yang sering sekali saya angkat 3 hal, tapi kan ini saya mengangkat adalah tentang zikir. Sehingga aneh pada saat di Quran itu sudah sangat jelas sekali bahwa ma'ani
yang bersama denganku itu adalah zikir. Bahwa Nabi Muhammad itu dan orang-orang yang dekat yang menyatu dengannya adalah mereka ini yang memiliki ilmu zikir. Zikir itu ingatan. Ingatan itu adanya kehadiran Tuhan yang berada di dalam dada. Kemudian orang-orang setelahnya membuat rumusan sendiri antaranya wirid karo zikir jumbuh. Zikir karo wirid itu jumbuh, zikir itu ingatan. Sehingga dari guru kita itu tangeh lamun mustahil binti muskil dan tidak masuk akal. Orang itu dapat berzikir mengingat garam jika belum pernah ngemplok garam. Tidak mungkin orang itu ingat gula jika belum tahu itu rasanya gula. Tidak mungkin orang itu ingat istrinya padahal kamu belum pernah berumah tangga. Orang itu akan aneh ajaib pada saat kamu tuh ingat suami padahal kamu itu belum bersuami. Sing kon ngiling-ngilingi lho ya apa. Kemudian akhirnya membuat rumusan dewi. Akhirnya wes sing diarani istri itu ini, sing diarani suami itu ini. Akhirnya bayem ya dianggap istri, tempe dianggap istri, telo dianggap istri. Jadi nek kowe mangan telo berarti kowe padha karo ngiling-ngiling istrimu kan ngono. Kowe mangan pete padha karo mangan bojomu kan gitu. Akhirnya kolesterol, asam urat, bingung, mumet, munyet kan gitu. Itu yang terjadi di yang setelah wafatnya beliau. Sekali lagi, padahal sholat itu intinya adalah zikir. Sholat itu intinya zikir. Jika tidak ada zikir, tidak bisa disebut sholat satu itu. Sholat itu adalah zikir. Sholat itu ada kehadiran Tuhan. Tidak mungkin ada kehadiran Tuhan di dalam hati pada saat kemudian orang disebut sholat jika tidak kenal Tuhannya. Itu mustahil binti muskil, bin tidak masuk akal. Perintahnya itu tidak ada sholat itu ngeliling terjemah. Do bingung ngapal nih terjemahi, do bingung belajar bahasa Arab biar iso kusuk kok ngendi. Itu malah bias karo-karoan. Wadduha wengiling-iling srengenge kuwi padha karo wis salat tapi nyembah srengenge. Walaili kuwi berarti nyembah wong peteng dedep. Wanahal berarti kuwi nyembah apa? Lebah. Ya kono nek diuntup karo lebah kono. Itu karena memahami bahwa kusuk dikira ngiling-ngiling artinya ora enek li sholat. Sholat itu li terjemah, sholat li lebah, sholat li sapi, gak enek. Wes sholat aro'atul ladzi sing bab sholat ya. Aro'atul ladzi yukadzibu bidin fadal kowe iki pada saat kuwi mbok hayati karo maca Aro'atul ladzi yukadzibu bidin berarti we menghayati aku dadi wong kadzib, aku dadi wong nyangkal, aku dadi wong khianat, aku dadi wong riya, aku dadi wong menghardik yatim piatu, aku dadi wong menghardik wong miskin, aku menghardik kan ngono ta? Ayo mosok ngono sih. Ayo nek bodong mbok wis cukup lah gitu ya. Bodonge wis gak sunat tok udele dipotong ya. Itu wis arepe diringkes karo Gusti Allah guys. Jadi dampak dari sholat tapi mengabaikan intinya itu adalah
berbangga-bangga pada dirinya, berbangga pada amal perbuatannya, berbangga pada ibadahnya, memberhalakan dirinya. Ora ketok nek koncomu kuwi anak buahmu, ora ketok nek sing kowe iki salat koncomu ya salat, ora ketok. Ketok iki ngene, pomone Rama itu ngomong kaya ngene iki kaya andhap asor. Wah alim. Ngono to. Lah saiki nek gawe takok, Pak Yai, Rama nate mlebu surga, nyapa kowe kok takok? Napa nate roh widodari cowangkemmu? Terus aku nesu, ini berarti saya selama ini mergo kowe gak tau enek yang tanya, sehingga aku ketok alim. Tapi mbasa kowe takok nate mlebu surga Rama, nek urung nyapa, nek ora nyapa. Lho nek kalau belum pernah ngapain jenengan ngomong surga? Kalau jenengan belum tahu mati, rong tahu roh karo Gusti Allah, belum pernah melihat Gusti Allah, kok ngomong Tuhan? Kuwi lho jenengan lak goblok to Pak Yai. Nyapa sampean di mimbar kono mendhok kono Pak Yai, ngawur ngono wae kudune. Nek Rama nuwesu ya berarti Rama luwih goblok timbangane kowe, tibake mung menang pacak ngono. Ya sakeh ngono apa ora kan ngono ta masalahe. Tapi rasa ngetes kok di kono-kono wae golek wong ngaji langsung ngadeg. Pak Yai, kalau pengen ngertos jenengan itu arogan apa mboten? Sopo sing ngajari? Yai Tanjung. Ini udah ngejak tukaran. Jadi akibat kosong batinnya, nggak ada kehadiran Tuhan itu pasti kosong hatinya. Itu pertama tadi gitu. Tapi sholat itu adalah ada kehadiran, baru disebut khusyuk. Khusyuk itu ada kehadiran Tuhan. Jadi nggak mungkin orang itu bisa khusyuk jika tanpa mengenal itu tangeh lamun. Itu mustahil binti muskil. Wipodo karo persis. Nah saiki aku muni. Kini ki sing ngrungok niki, iki enek gajah-gajah niki nih. Kowe percaya gak? Percaya gak? Ndelik gajahe bersembunyi. Teng pundi ndelik? Lho nek roh jenenge gak ndelik. Nek ora ketok itu mergo bersembunyi. Dik ndi akeh mbuh ndelik ora ketok jenenge. Lah Rama perlu gak? Kan gitu. Ya ora roh bersembunyi kok. Jadi itu yang pertama. Jadi salat itu mengenai khusyuk. Jadi kita butuh definisi khusyuk gitu loh. Definisi khusyuk itu piye. Kemudian yang kedua itu definisi salat. Yang kedua definisi salat. Iki sing aku ngomong apa intine iki sing ketelu ya. Sing siji khusyuk, sing keloro salat itu bukan masalah terjemah. Tidak ngerti terjemahi kan gitu. Terus yang ketelu adalah khusyuk. Terus kemudian kepapat mengenai sholat itu, sholat. Apa definisi dari sholat? Sholat tadi kan khusyuk sih. Kemudian ritual sholat itu apa? Kan enek sholat ritual, enek sholat daim, enek sholat agimi sholah kan gitu ya. Tapi saya nggak mendefinisikan ini. Kita mikir untuk kacau pisan gitu loh. Kadang bludrek kayak gini ya iya. Itu kita berpikir los saja. Jadi sholat yang selama ini mulai takbiratul ikram, ruku, sujud, itu definisinya sopo? Yakin itu definisi Nabi Muhammad? Kalau saya ngomong di sini enggak, kayaknya ada kemungkinan enggak. Karena kita sholat saat ini itu yang
yang kita pelajari itu adalah kitabnya dari Imam Syafi'i. Kitab namanya itu adalah kitab yang diyakini ditulis oleh Imam Syafi'i, kemudian kita gunakan oleh orang sekarang sebagai pijakan menjalankan sholat. Nek we pijakamu itu Imam Hanafi, sholatnya ya rodok beda, bacaannya wis beda. Nek we nganggo Imam Hanafi ya wis beda neh, nganggo Imam Maliki ya wis beda neh. Jadi 4 imam kuwi ya beda-beda gitu. Aku tapi nggak ngomong bedane apa. Tapi sejelas nek beda itu kan menjadi aneh gitu loh. Sumbernya padha karo Nabi Muhammad tapi kok beda. Dan jarak antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i, Imam Hambali itu luwih 100 tahun. Luwih 100 tahun. Kan gitu. Yang kelima, jarak antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i itu sekitar 150 tahun upamanya begitu. Imam Hambali, Imam Malik itu sekitar 150 tahun. Dan yang tidak pernah kita tahu, tak kita cerita nih, tapi aku nggak ngomong subjeknya, bahwa sing nulis kita yakini Imam Syafi'i, tapi yang ngumpuli itu Imam Syafi'i itu enek sing ngumpuli temannya atau keponakannya atau santrinya itu nglumpukne omongane Imam Syafi'i. Kemudian ditelesih padha karo hadis kuwi iki dikelompokne ora krungu kanggone Kanjeng Nabi sendiri, kemudian pretelan di pasar, pretelan di ceblok kintir di kali, di selokan, di cangkeme wong kono, di cangkeme wong kene dikelompokne ketoke kok apik ya kuwi ya. Ki kaya hadis, kemudian dianggap hadis. Mula kan akeh hadis palsu kan sesangka 700.000 hadis. Akhirnya kan diringkes, diperes gitu kan. Entek ting. Terus akhirnya aku gak cerita detail. Jadi kemudian pada saat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sama. Itu sing nulis, sing nglumpukne itu dudu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cerita enek wong, oh di kono enek apik, iki jarine ngendikane Imam Syafi'i dikelompokne. Di kono enek kertas dikelompokne. Di enek kertas enek tulisannya tapi ki ketoke fikih apik ki mestine gak mungkin nek Imam Syafi'i. Itu kemudian dianggap Imam Syafi'i ngono. Aku jarine Imam Syafi'i lho. Sing wis sifate ruhiyah. Kan itu. Tapi secara logika memang kowe nek maca sejarah ya ngono gitu lah. Terus kan nek wong-wong takok apa di YouTube, dari mana ya ben golek dhewe ta mereka. Aku gak duduk jurusan kuwi ya duduk. Dia ben golek-golek dhewe ta wong. Tapi kan kita hanya berpikir pemantik kemungkinan bahwa kitab-kitab itu dikumpulkan oleh bahasanya santri. Imam Syafi'i itu dibunuh oleh seseorang meninggalnya, tapi ini nggak begitu diungkap. Beliau dibunuh, Imam Hambali dibunuh, Imam Hanafi dibunuh, Imam Maliki dibunuh, diracun karena dituduh Syiah oleh penguasa hanya karena gurunya ada orang Syiah. Tapi kita kan nggak pernah ngungkap itu. Mesti nek diungkap, nggak mungkin. Alah wong saiki iki wis jemblek. Wis maju emosine, gak gelem terbuka blas kan gitulah. Kemoga enteng di kiamat nih. Itu jadi definisinya itu karena Nabi Muhammad itu gak enek definisinya. Saat di Quran itu enek istilah ruku, enek istilah sujud, enek istilah maca sholawat, enek. Tapi Nabi Muhammad gak enek hadis bahwa nek ruku itu begini, nek sujud begini, itu gak enek. Gak enek. Jadi sing muni ruku itu seperti orang begini, itulah kowe, mbahmu.
Mbahmu sing definisikan kuwi iki mbahmu lan mbahmu karo Nabi Muhammad aduh banget. Itu pijakane iki mung sitok dari Kanjeng Nabi, salat kowe kaya kowe ndelok aku salat. Aku sing pomone aku ki muni ngono gitu ya. Kowe percaya mergo Rama Kiai. Ya kudune tetap gak percaya lah wong umure wis jomplang kok. Pedhok Nabi Muhammad kapan? Apa mangan gitu. Salat kowe kaya ndelok aku salat. Ora tau pedhok Nabi Muhammad nek ndelok piye. Tapi hadis kuwi dinggo, tapi sing aneh, kowe ya do percaya, kowe janjan. Wes wong-wong ijane waras porang. Nah, kemudian jadi dampak dari sebuah sholat. Nah, itu ada beberapa hal tadi ya. Iki cerita rada kejem kan mergo ya. Nah, gitu. Jadi ini hanya maksudnya supaya membongkar gitu loh. Ya paling enggak benjot ada di wong ojo fanatik ojo kultus ojo beku nenek wong kan. Tapi nanti kita luruskan juga sih seharusnya gimana. Yang jelas sholat itu khusyuk, nggak boleh kosong. Nek kosong dampaknya di Quran Al-Ma'un itu dampaknya nek kosong itu disebut fawailun ciloko. Nek kosong itu dampaknya di Quran itu disebut fawailun, celaka. Orang yang sholat akan tetapi nggak ada kehadiran Tuhan. Orang yang sholat akan tetapi hatinya itu tidak mengenal Tuhan, maka dia celaka. Karakter celaka itu apa sih? Di Quran disebutkan jika dia sholat tanpa nilai, tanpa makna, dampaknya apa? Tidak ada zikir. Dampaknya apa di Quran itu? Menjadi pengingkar agama, menjadi pembantah, senengannya bantai, semuci, tidak ada kepedulian, semaunya sendiri, riya, kan itu raun, riya, sum'ah, ujub, takabur itu kan gandengane, iri, dengki itu kan gandengane. Sopo kok sholat, siapa sholat, tapi di dalam sholatnya itu kosong, tidak ada Tuhan di dalam hatinya, maka dia disebut orang yang lalai, orang yang sahun. Dan orang yang sahun itu adalah disebut sebagai orang celaka. Siapa orang celaka itu? Orang yang mengingkari agama. Tukadzibin itu Arataladi juga tukadzibun itu pengingkar agama itu apa maknanya? Ketoke nganggo kopiah tapi ngingkari agama. Ketoke nganggo kopiah tapi fasik. Ketoke nganggo kopiah tapi perlakuannya munafik. Kan gitu. Wong fasik, wong munafik, wong kafir, wong musyrik itu belum kelihatan nek rong kena masalah. Kaji, alim di subyo. Engkau ketok itu kajine itu jane kaji mabur apa kaji tenan iku nek gejeglong banyu enek wong lewat diciprati nek kejebong pure gitu alhamdulillah kuwi ya berarti kajine kaji mabrur gitu kan. Tapi nek kena pure matane bajingan ya itu kan itu berarti kan kajinya kan kaji mabur itu. Berkaji biasanya nek petok kang basa berkaji diceluk kang gak gelem ngobalas ngamuk diceluk kang diceluk pak kon nambahi kaji. Aku ki kaji ki ora sithik lho nek ku nyalangi ket bayi sadurunge lahir. Mung mbok undang ora mbok kaji ngawur kan gitu. Itu wis jelas kaji miber kuwi. Kaji miber kan. Itu nah kembali apakah iya sholat
Yang dimaksud itu seperti itu, wong itu jarake kita bermadzhab kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali di antara 4 madzhab itu dengan jaraknya Nabi Muhammad jauh banget. Pertanyaan yang ketujuh itu antara Nabi Muhammad sama Imam Syafi'i ini madzhabnya sopo? Selama 200 tahun kuwi madzhabnya sopo? Kan gak mungkin kan orang setelah Nabi Muhammad sebelum Imam Syafi'i kemudian dia bermadzhab Imam Syafi'i, kan gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Dan lagi pula Nabi Muhammad, Imam Ali, Siti Khadijah, Abu Bakar itu kan tidak bermadzhab Imam Syafi'i. Lu kok gak percaya toh? Jadi Nabi Muhammad, Imam Ali itu tidak bermadzhab Imam Syafi'i. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Iya tak? Nggak mungkin tak? Kan itu sebagai contoh. Jadi, dan setelah Imam Syafi'i wafat pun itu masih butuh sosialisasi, publikasi, marketing, pemasaran. Oh, itu cik nganggo sosialisasi, cik nganggo diskusi. Iki sapa mazhabe kan ngono jian, cik suwi ora kok meninggal plek wong langsung percaya ya rong karuan. Sejarah ngono, nek diceritani sejarah cuman dawa banget wong aku ki ditunggu tamu wisan. Karo ki mau weteng loro bareng ditunggu tamu. Jadi itu kalau kita cerita tentang terus piye ki salate kudune piye,